Shalom dan selamat malam kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita semua bisa melewati hari-hari yang penuh dengan penat ataupun penuh dengan kesusahannya. Namun puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita boleh hadir pada malam hari ini meskipun secara online. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum itu kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Dan hingga pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami agar kiranya kami boleh fokus. Kami boleh menerima firman-Mu. Dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan mohon terimalah anak-Mu yang datang berdoa ini. Haleluya, amin. Baik, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan membaca dari Efesus 5, pasal yang pertama hingga ke-9, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita baca bersama-sama, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, amin. Nah, kita akan merenungkan bacaan kita hari ini mengenai anak-anak terang. Namun sebelumnya, apa sih terang itu? Nah, terang itu perumpamannya seperti jika ada lingkungan yang gelap dan kemudian ada cahaya, itu disebut terang, dapat menerangi lingkungan yang gelap. Namun apa itu gelap? Nah, sama seperti lawannya dari terang. Kalau gelap itu berarti dari cahaya, suram. Nah, gelap ini tuh diibaratkan seperti hal-hal yang buruk, hal-hal kejahatan, perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Allah. Sedangkan terang itu merupakan kita yang manusia yang hidup dalam Allah, yang mengikuti perkataan-perkataan Allah, menuruti firman-Nya, seperti itu. Bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa disebut dengan anak-anak terang. Nah, anak-anak terang yang bercahaya, bagaimana bisa menerangi daerah yang gelap itu? Bagaimana peran kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang hidup dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, dapat menerangi hal-hal lingkungan yang gelap, seperti mungkin kita bisa menerangi ada perbuatan kawan kita yang perbuatannya kurang baik, kurang berkenan bagi Allah. Kita bisa memberikannya contoh, kita dapat mengasihinya. Nah, berbicara tentang mengasihi, Paulus pun mengatakan pada ayat yang pertama dan yang kedua tentang mengasihi. Dalam ayat itu ditegaskan bagaimana kita sebagai anak-anak terang harus mengasihi, sebab Kristus pada awalnya juga telah mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi. Oleh karena itu, anak-anak terang yang percaya kepada Kristus dan hidup dalam Kristus pasti dapat melakukan apa yang berkenan bagi Allah. Apa perbuatan-perbuatan seperti percabulan, keserakahan, perkataan kotor itu telah ditegaskan bahwa tidak akan menerima kerajaan Allah.
Oleh sebab itu, sebaiknya kita menjadi anak-anak terang yang berbuat kebaikan, keadilan, dan kebenaran di hadapan Tuhan. Contohnya, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus gereja, penerus bangsa, kita pun harus menerapkan pengajaran-pengajaran Kristus. Mungkin contohnya dengan aktif dalam gereja, aktif menyebarkan firman Tuhan, aktif melayani Tuhan, sehingga mungkin anak-anak yang istilahnya masih dalam lingkungan yang gelap, yang belum mengenal Kristus, belum memahami Kristus, kita sebagai anak-anak terang bisa mengajaknya, bisa memperkenalkan Kristus lebih dalam, bisa sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bisa melakukan pelayanan bersama-sama di gereja, dan bersama-sama tumbuh dalam Kristus. Seperti itu. Bagaimana peran kita sebagai generasi muda dalam membangun bangsa khususnya? Mungkin bisa dari hal-hal kecil, belajar, mengasihi, melakukan keadilan bagi yang ditindas, atau hal-hal sebagainya seperti itu. Karena dahulu kamu gelap, namun sekarang kamu adalah terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat, begitu pula berbahagialah orang yang membaca dan menerapkan firman Tuhan. Amin. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Kiranya renungan pada malam hari ini bisa menjadi pembelajaran baru, penerapan baru dalam kehidupan kita sendiri, saya maupun Anda sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa malam untuk menutup renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami agar kiranya kami boleh bertumbuh selalu dalam Kristus, dan kami boleh menjadi sumber berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan. Apa yang boleh Engkau ajarkan tentang mengasihi, kami pun boleh terapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati setiap kami itu pada malam hari ini. Tuhan berkati jemaat warga GBI Gunung Sari ya Tuhan. Memberkatilah setiap kami ya Tuhan, agar kiranya kami boleh saling terikat jalin kasih ya Tuhan, tali kasih-Mu, dan kiranya pada malam hari ini Engkau memberkati istirahat kami, agar kiranya besok pagi pun boleh mendapatkan kekuatan baru untuk dapat menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Dan senantiasalah Tuhan tuntun kehidupan kami, agar kiranya kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, maafkanlah segala dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini melalui perantaraan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.